dia itu udah 8 tahun kepisah sama anaknya. Jadi dititipin gitu sama sahabatnya. Aku nggak tahu sih jelasnya. Cuma intinya dia tuh di Surabaya dan anak dan sahabatnya itu udah di Jakarta. Cuma setahun ini udah lose contact. Jadi dia mau nyariin anaknya. Kebayang nggak sih 8 tahun kepisah sama anaknya? Terus setahun ini nggak ada kabar. Nah itu sih. Aku dan Chris menuju ke travel agent untuk menjemput Ibu Mirna. Nah, menurut keterangan, Ibu Mirna ini busnya akan datang jam 2.45. Iya, mau tanya mobil travel yang jurusan dari Surabaya udah datang. Oh, udah tadi jam 14. Jam Jam 14? Lah iya. Ini baru 14.25. Ya, berarti kita telat nih. Waduh, udah lama dong, setengah jam lebih. Kenal nggak ya namanya Mirna? Dia bilang, nggak tahu deh. Tapi pas aku tunjukin fotonya, dia bilang, oh mbak ini dari tadi nunggu terus di sini lama. Akhirnya dia mutusin untuk pergi. Nggak aktif lagi. Selisih 5 menit dia keluar dari travel, akhirnya gue melakukan pencarian. Masa cuma selisih 5 menit gue masih nggak bisa nemuin dia di jalan. Tapi tetap gue cari, lalu gue nemuin di situ ada restoran. Gue coba tanya ke dalam situ, memang nggak ada yang lihat satupun orang cewek yang pakai baju putih hijau, plus juga gue kasih foto juga nggak ada yang kenalin sama sekali. Nih kayak ini klien kita nih agak-agak ribet gitu loh, kayak berasa main kucing-kucingan sama gue. Lihat gak Bu? Enggak. Nggak ngeliat? Oke deh Bu, ya Bu, ya masih Bu ya. Nyari, aku nanya hampir ke tiap orang yang aku temuin di jalan. Mulai dari ada tukang jualan, orang-orang yang di warteg, tukang kunci semua. Tuh aku tanya dengan model foto, mereka bilang nggak lihat. Gila loh, ini baru 5 menit loh dia pergi dari travel sampai detik ini kita nggak bisa nemuin dia. Iya, kalau cuma 5 menit. Itu dia tuh. Mana? Itu. Chris, pelan-pelan, Chris. Cepetan. Chris. Mir, ayo Mir, lu ngapain sih Mir? Ayo dong, katanya mau cari nyokap lu. Cari anak lu ayo dong. Mirna. Kita kan yang kontek-kontekan. Iya. Kenapa kok pergi? Saya mau pulang aja. Saya mau ke kampung rambutan. Kita ngomongin nggak usah dalam sini ya. Yang penting kamu turun dulu, ayo. Aku juga nggak tahu. Mama, turun. Aku tahu. Kiri dulu, bentar Pak. Kiri. Oke, kita berhenti dulu ya. Oke ya guys. Oke. Maaf semuanya. Maaf Bapak, bikin keributan dalam bus. Maaf ya. Udah tenang, kita ajak turun dulu Mirnanya supaya kita bisa ngomong baik-baik. Akhirnya dia berhasil diajak turun. Iya, gini. Nggak jadi deh. Jangan nggak jadi dong. Kita di sini mau bantu. Jangan, kamu baru nyampe Jakarta. Kita ini nyari-nyari kamu, tau nggak? Noh, sekarang kamu mau pulang. Mirna! Mirna. Hei! Mirna. Woi, Mirna. Mirna. Mir, sini. Oke, duduk dulu. Sini, duduk dulu. Duduk. Wah, gue nggak bisa nih kalau misalnya gue harus terus desak dia kan, namanya kondisi lagi nggak stabil. Pasti akhirnya menenangkan dia juga. Gue lama-lama nggak tega juga nih orang nangis gue omelin. Di situ kita akhirnya ngobrol di halte yang ada di sekitar situ. Pokoknya sekarang kamu ingat dulu tekad kamu dari Surabaya ke sini tuh mau gimana. Dan kita mau bantu. Kan kita udah kontak-kontakan terus ya. Aku nggak enak sama Asi. Kenapa bisa ngenak sama Asi? Coba deh cerita. Aku udah janji. Hah? Untuk serahin anak aku ke dia. Oh, berarti memang sebelumnya kalian berdua ada kesepakatan kalau Andi sudah di tangan Asi, kamu nggak boleh cari Andi gitu? Iya. Kamu sekarang pegang alamatnya Ibu Asi nggak? Iya. Jadi dia punya suratan, ada alamatnya. Di mana? Jalan Kutilang nomor 13A. Nah, tunggu apa lagi, Tim? Mendingan langsung kita Ya datengin. udah minta mobil tim aja nggak cuma maksudnya. Ayo, aku, Chris dan Mirna kita berangkat. Aku kabarin Put, kita langsung ketemuan aja ya di Jalan Kutilangnya. Nanti aku kasih alamatnya. Asi ini udah berkeluarga, maksudnya udah punya suami. Sudah. Terus udah punya anak. Tidak, makanya dia mau anak saya. Oh. Berarti memang ini Asi ini aji mumpung gitu loh. Lo gini, kamu harus mikir positifnya dong. Dia nggak punya anak, pas emang Mirna nggak mampu ngerawat anaknya saat itu. Jadi yang menerima sahabatnya sendiri. Itu cuman kata halusnya doang yang versi lu. Dengan posisi dia nggak punya anak, tapi berkeluarga, udah pasti disayangin.
begitu akhirnya kita sampai di alamat rumah yang bener nih, ternyata Putri udah ada di situ. Bener kan? Ternyata Putri nyampe duluan. Nah, akhirnya setelah kenal sama Mirna, kita datang. Ini rumahnya besar, kosong ya. Jangan-jangan nggak ada orangnya. Ini kayak rumah emang ada deh. Iya. Halo, ya saya Rasti, kenalin. Ini Asih, ini bukan Asih. Siapa tahu ya. Tanya dulu. Ini pemilik rumah namanya Asih. Oh, saya bukan. Saya tuh pemilik rumah baru ini. Ibu Asih udah pindah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya enggak? Pindahnya kemana? Aduh, itu aku kurang tahu. Tapi maksudnya kita butuh banget ketemu pemilik sebelumnya nih yang Bu Asih ini. Iya. Ada Apa? info Iya, gitu nggak? Apa atau- mungkin dulu belinya sama siapa? Tahu ya. Saya cuma beli dari Ibu Asih 1 tahun yang lalu. Tapi kalau Mbak mau, Mbak tanya aja sama Pak Edi, ketua RT di sini. Oh iya benar-benar bisa. Jauh Bu dari sini alamatnya? Oh enggak, dekat. Oke Bu, makasih Bu ya kalau udah ganggu. Iya Bu. Ah. Akhirnya kita disarankan untuk menuju pergi ke Pak RT setempat. Untung Pak RT-nya baik. Wah, aku langsung ngerasa, aduh kita udah ketemu orang yang baik-baik nih. Kayaknya dilancarkan banget. Mirna langsung nanya, ada nomor teleponnya nggak? Ada kontaknya, ada alamatnya nggak? Terus Pak RT-nya bilang, saya ada nomornya. Ini ada nomor teleponnya. Ah, Kalau ini saya juga punya, Pak. Yakin kamu? Iya, sama nomornya. sama. Ini nomor yang tidak bisa dihubungi. Ada nomor lain mungkin Pak? Soalnya ini udah nggak Nggak aktif. ada lagi, cuma ini doang. Pak, aduh makasih maaf nih ganggu nih Pak jadinya. Nggak apa-apa, Sam-Sam. Iya, Makasih Pak ya. Oke, saya pamit dulu deh. Makasih ya Pak ya. Ya mari Pak, makasih banyak. Kita mendingan ngumpul dulu aja, kita ngobrolin. Ya udah, kita mikirin ini aja. Apa strategi yang Berikutnya atau besok kali kita cari lagi ya? Besok aja ya kita cari lagi. Gimana lagi? Pak, mana? Kok saya balik lagi? Kejar. Saya mau nanya, Putri itu kan punya anak. Dan anaknya itu umur 8 tahun. Dia sekolah di mana ya, Pak? Oh, Andi. Iya. Andi sekolah di SD di depan komplek gini. Ibu tahu yang pas di pintu gerbang komplek di sebelah sini ada sekolah SD di situ. Ya udah, nggak apa-apa, bisa kita samperin aja. Oke. Ah, Makasih ya, Pak. iya. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Dari situ kita mengetahui bahwa nggak jauh dari rumah tersebut ada sekolahan yang dulunya adalah sekolah di mana Andi bersekolah. Anak saya sekolah di sana. Apa kita pergi lihat sekarang aja ya? Siapa tahu dia masih ada. Seneng sih, cuma kita lihat kayaknya kesorean nih kita kalau ke sekolahan itu sekarang. Gimana kalau besok? Akhirnya kita memutuskan hari itu kita selesai dulu, tapi besok kita mulai dengan semangat baru. Hari ini kayaknya akan menjadi hari yang baik dan hari yang gak terlalu sulit. Kita pergi ke suatu sekolahan. Akhirnya kita berhasil nemuin sekolah barunya Andi. Akhirnya kita berempat turun. Ini nggak ada yang jaga ya? Chris, Enggak nih. Ayo masuk. main masuk aja sih. Tapi nggak ditutup sih, pagernya nggak dikunci. Iya, nanti itu bisa izin lah. Yang penting kita masuk dulu aja semua. Udah gini aja, nggak apa-apa masuk. Tapi ini tim kamera jangan di sini dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada apa nih, Mas? Gini Pak, ini dia security datang kan. Gini Pak, kami rame-rame datang ke sini. Memang sengaja mau ketemu sama salah satu guru. Mungkin gurunya tuh pernah jadi wali kelas siswa yang bernama Andi Pak. Udah, hanya itu aja kok. Mas, sebentar Mas. Mas sebelumnya udah ada janji belum? Belum. Saya di sini kan tugas, jadi tolong saling Oke. hargai aja. Oh Mas. iya iya. Kita hargain lo, makanya kita minta tolong kalau Iya. boleh kita mau izin ke Ya, kepala sekolah. yuk. Iya, maaf Mas, Ya boleh udah. masuk tapi tolong jangan rame-rame seperti ini Mas. Iya, Mas. Terus maunya berapa orang? Dan saya mohon jangan pakai kamera kayak gini Mas. Takutnya nanti Anda ngambil gambar dan Hah? tujuan rekaman digunakan tuh yang Yang tidak enggak benar. gitu maksudnya? Iya, Ah, Maaf, yaudah. kami hanya menjalankan tugas. Boleh. Kita boleh nggak sekarang ke kepala sekolahnya? Oke, boleh ya? Boleh ya? Udah, Kamu jangan kayak gitu. mending nggak usah, datang aja. Maaf Mbak. Ingat sekalian bubar, Mbak. Tolong, Mbak. Bukannya kita mestinya melunak ya biar bisa mengambil hati para satpam. Chris nyolot lah. Asli dia kayak mau ngajak berantem satpamnya gitu. Aduh, ya Bang, gua, kenapa sih kayak berdua nih kalau gua lagi emosi selalu aja ngebatasin? kamu kalau makin emosi kita makin gak dapat apa-apa. Gimana sih? Tapi sih gua nyolot gitu sama gua loh. Ya kamu Pakai nuduh kita yang nggak bener lagi. Ya karena Chris, kamu harus belajar sabar. Kalau caranya ngedeketin petugas itu nggak kayak tadi. Kalau semakin kamu kayak gitu, mereka semakin akan bertahan dengan peraturan, bukan akhirnya memberikan kita keleluasaan. Aku
aku ngerti. Gini deh, kita kan punya kamera bolpen, ada 2 kan? Mendingan pakai itu aja ya. Mirna sama aku turun deh. Udah kalau gitu minta disiapin dong kamera. bolpen nih. 2 ada. Iya. Nah, untung kan kita punya kamera pena atau bolpen kamera kita punya 2. Jadi aku bisa pakai 1 dan Mirnanya bisa pakai 1. Aku ngerasa sih kayaknya aman ya, soalnya satpamnya Dodo nyamperin kita. Mukanya sih udah lebih tenang ya, mungkin karena lihat cewek-cewek aja tanpa kris. Ya udah, akhirnya kita langsung dianterin ke ruang gurunya. Permisi, Bu. Iya, ada apa ya? Ada tamu yang ingin ketemu Ibu. Oh, silakan masuk. Silakan, Mbak. Permisi. Ada apa ya? Ibu, perkenalkan saya Rasti dan Saya tantenya Andi. jadi kita lagi mau cari data anak murid ibu nih di sekolah ini. Namanya siapa? Namanya Muhammad Andi Asnur. Usia berapa? Usianya 8 tahun, Bu. Kelas? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Muhammad Andi Asnur. Ibu tahu? Namanya Andi Asnur. Terus? Yang ditanya-tanyain. Alamat rumahnya? Itu dia sih Bu yang mau kita tanyakan. Jadi kebetulan ibu ini saudaranya dan lagi mau cari alamat yang baru karena kita cuma punya alamat yang lama, Bu. Mudah-mudahan dapat guru yang bener-bener emang kenal sama Andi dan pernah berinteraksi nih, mudah-mudahan. Iya, Ibu, tantenya ini tante. Saya tantenya. Udah, Mbak, silakan duduk dulu. Saya permisi dulu sebentar. Aku mikir, wah balik-balik nih kayaknya dibawain sekupok info nih. Aku udah tenang. Mbak, orangnya yang menanyakan tentang Andi. Oh, ini satpam yang tadi dengan muka yang tidak friendly. Kayaknya bakal ada masalah. Bener loh. Apa masalah culik? Ayo Mbak, sekarang ikut saya Mbak. Iya Pak, Ayo, Mbak. sebentar. Prak! Bolpennya jatuh. Satpamnya ngambil bolpen. Ini apa nih? Aku pasang muka. Bolpen Pak. Saya kayak, enggak bohong nih kamera. Bener. Ini kenapa sih kok agak-agak? Ya, monitor Pak Nur. Ya. Tolong dicek Pak, yang di dalam mobil tamu tadi Pak. Oh iya, saya cek dulu. Siap, makasih Pak. Udah bener loh. Sekarang juga Mbak ikut kami. Silakan Mbak. Serius sih? Hah? Terus apa nggak Iya lo. Sini ya sih? Wah, duh Ngumpet gimana aja. nih? Yaudah ngumpet. Oke. Ngumpet aja nggak sih? Ini sekarang kita ngumpet, lampu mati ya. Untuk semua kamera coba dimatiin. Oke. Iya. Asli gue nggak. Aku tahu. Lu pura-pura tidur aja. Hei, keluar, hei! Enggak. Hei, keluar, hei! Gimana dong harusnya nih? Keluar! Hadapin aja udah nggak apa-apa ya. Ya. Enak kok. Oke. Profesional kita kalau kayak gini. Ya habis mau gimana lagi nih? Oke. Iya. Mas, Iya Pak, sebentar Pak. matiin Mas. Iya. Bener, matiin nih. Udah nggak ada syuting Pak, Udah mati. Ada masalah apa ya Pak? Apalagi sih Pak, kan kita Ada udah masalah nggak apa boleh Pak? masuk. Kita udah nggak masuk ini. Nggak usah banyak alasan, nanti dijelaskan di pos satpam. Ayo, ikut. Ini tolong kamera dimatiin. Udah mati. Udah mati Ikut doang. aja. Nggak mau disimpan di mana Pak kameranya? No kan mati kan no, lihat Itu tuh. juga, lihat itu juga dimatiin itu. Udah mati semua kok. Semuanya ikut. Mati semua mati. Semuanya ikut ke satpam. Ah. Ayo semuanya. Ayo Ya semua udah, kameramen yuk. kosongin aja mobilnya, kosongin aja udah nggak apa-apa. Kita semua masuk aja. Nggak mempan cara kayak gini. Oke, gue ikutin aturan main security dan aturan main pihak sekolah maunya gimana. Gue keluar dari mobil. Pak Nur, ini teman-temannya. Assalamualaikum. Apa maksud kalian datang ke sini? Dan apa urusannya dengan Andi? Sampai bawa kamera segala?
Boleh saya perkenalkan ya Bu ya, ini adalah Ibu Mirna. Ibu Mirna ini adalah ibu kandung dari Andi Asnur yang anaknya kami cari pernah sekolah di sini. Agar kita bisa mempertemukan kembali. Mbak jangan bohong ya Mbak ya. Tadi saya sudah telepon dengan Bu Asih. Kalau Bu Asih itu tidak kenal dengan yang namanya Bu Mirna. Ini Ibu Asih ini sama Ibu Mirna udah sahabatan 8 tahun. Jadi nggak mungkin kalau misalnya Ibu Asih nggak kenal sama Ibu Mirna. Ya udah saya telepon lagi. Ya. Bu, nggak usah ditelepon, Bu. Loh, Apa? Nggak apa-apa, kamu santai aja. Kan ada kita semua. Mir, Mirna. Pokoknya saya nggak mau ngomong, Mbak. Enggak, maksud aku kan semua kan pasti ada alasannya. Kalau Mbak nggak mau ngomong juga nggak apa-apa. Aku tapi Enggak, kita saya nggak tim cuma mau. pengen Enggak. Iya, Mbak nggak apa-apa, nggak harus ngomong. Kita nggak maksa. Enggak. Nah ini dia tiba-tiba juga sentimental banget dan diam seribu bahasa dan bilang pengennya kayak ya udah aku udah nggak mau lagi ngurusin ini, aku pengen balik ke mobil aja. Halo Bu Asih, maaf saya telepon lagi. Saya gurunya Andi Bu. Iya. Ada yang mau ngomong Bu? Halo, assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Iya, ini perkenalkan nama saya Kris Atta Ibu. Ini kami sekarang berada di sekolah Andi dan lagi berada Bersama gurunya. dan lagi bersama dengan gurunya juga. Ini sahabat Ibu Asih yang sudah 8 tahun menjalin persahabatan lagi mencari ibu nih. Nah, namanya Ibu Mirna, iya. Ibunya Andi. Dan dia bilang katanya anaknya ada di Ibu Asih gitu ya, dan dia kangen banget mau ketemu sama anaknya gitu Bu. Andi itu anak saya nggak kenal sama yang namanya Mirna. Saya mau kasih sedikit ciri-ciri. Ini Ibu Mirna ini rambutnya panjang, tinggi sekitar 160. Putih. Terus kulitnya putih Dari juga. Surabaya. Dari Surabaya, bener. Gini deh, kamu foto kirim ke saya. Di situ gue langsung matikan telepon. Gue ke mobil dengan muka yang gemes gitu kan. Wah, kita dibohongin nih. Ini ternyata kita niat bantu kok malah masih ada drama ya, kan? Mes. Di saat gue on the way ke mobil, di situ gue ketemu sama Putri yang berada di luar mobil. Gue pinjam HP lu dong. Kenapa, buat apaan? Ini si Mbak Asih merasa nggak kenal sama yang namanya Mirna. Oh, kok bisa ngomong sama Mbak Asih? Oh, pakai tadi dia nggak mau. Makanya dia nggak mau lanjutin lagi kan ngomong sama Mbak Asih kan. Udah, nih, Makanya ini kalau gue rasa gue harus foto dia terus kirim ke Mbak Asih. Bener nggak nih orangnya? Kayak gitu. Coba. Astaga. Mir. Ini kita foto sebentar nggak apa-apa ya? Oke. Senyum dong, smile. Oke, kalau gitu. Put. Buat apa? Hah? Buat apa? Ini security minta data kita semua. Udahlah, ya? kita Nggak yang apa-apa kita kok. beresin ini, kita bisa pulang ya. Ya, yuk. Put. Gue dapat itu foto, gue langsung bergegas masuk ke pos satpam. Foto yang gue ambil pakai HP Putri, difoto kembali dengan handphone salah satu guru yang ada di sana, lalu dikirimkan ke Mbak Asih. Belum hubungin juga ya? Belum bales ya? Belum. Tapi udah kekirim. Ini telepon nih. Boleh kita angkat ya? Iya. Angkatlah. Halo? Ibu Asih, udah keterima fotonya, Bu? Iya, udah saya lihat. Saya mau ngomong sama Mas yang tadi. Sebentar, Kris. Iya, Bu. Ya, Mas. Hah? Itu bukan Mirna. Lalu siapa? Nama aslinya itu Yuni. Saya kenal sama dia. Ibu yakin nama aslinya Yuni? Iya, dia namanya Yuni. Beneran, Ibu? Beneran. Bilangin sama si Yuni. Besok saya mau ketemu sama dia. Oke, saya akan sampaikan. Ya. Kayak, Saya mau ketemu di danau. Ya. Oke, baik. Ntar saya sampaikan ke Ibu Yuni. Yuni siapa? Mirna ini namanya Yuni. Ini siapa lagi gitu? Oke, habis dari situ gue pamit, gue minta maaf sama guru yang di sana dan security. Ya, gue berterima kasih banget karena kalau bukan sama mereka mungkin kita nggak bisa sampai sejauh ini. Gue pamit. Put, Kenapa sih? nih ternyata ini yang kita baru tahu banget. Nama Mirna itu nama palsu, nama asli dia itu Yuni. Yuni. Makanya tadi tuh pas kita tanya nggak ada yang kenal sama Mirna. Serius
serius. Aduh, Asi sampai merinding deh. Serius Gue mau marahin dia dulu. Ya, jadi marahin jangan. Aduh, gimana tuh? Ya, kan dia nggak mau ngomong Mir. ya. Gua sini dulu. Sini. Nggak, Chris, kita bisa tetap ngomongin baik-baik. Jangan ikut campur semua. Nih. Ngomong sama gua. Kenapa lu bohong sama kita soal nama? Sini, jangan di pinggir jalan, jangan di pinggir jalan. Hah? Ngomong. Aku takut. Tahu kenapa? Takut kalau Asi tahu nama aku yang sebenarnya. Ya kan tinggal ngomong sama kita kan nggak masalah. Kalau mau bohong sama pihak sana nggak apa-apa, cuman sama kita jangan bohong gitu dong. Tapi kenapa harus pakai bohong emangnya, Mbak? Terus kamu ganti nama biar apa? Biar tidak tahu jejak saya. Kalau saya itu datang ke Jakarta untuk mencari Andi. Ya, masuk akal sih. Yaudah, tapi terus gimana? Hasilnya ada nggak? Ada pun. Ini kan tadi gue sempat berkomunikasi sama Mbak Asi kan. Nah Mbak Asi Dapat kontaknya kita. Dapat semuanya kita dapat. Makanya gue tahu identitas Mirna ini palsu. Nama asli ini nih Yuni bukan Mirna pun. Dan yang paling penting adalah Asi mau ketemu sama Yuni. Nah. Asi mau ketemu. Apapun yang kamu sembunyiin sekarang, ngomong sekarang. Andinya di bawah nggak? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuma kamu jujur dulu. Ada yang kamu bohongin lagi nggak? Nggak ada. Yakin? Nggak ada. Udah nggak ada. Aku yakin. Ya udahlah, tapi itu yang terjadi dan memang setelah kita pikir-pikir kita nggak bisa juga terus menyalahkan dia, kita tetap mendukung. Ya udah, akhirnya kita membuat janji untuk keesokan hari akan bertemu dengan Mbak Asi. Kamu sama Mbak Asi, jadi ya kalau bisa kamu ngomongnya yang halus lah supaya hari ini berjalan lancar ya. Ini bukan tempatnya ketemu. Tunggu. Ayo. Ya Allah, Asi. Mbak Asi. Asi, ini nggak apa-apa. Ini teman-teman saya. Bawa kamera. Enggak, Mbak duduk dulu aja, nggak apa-apa Mbak. Ini mereka nggak ada apa-apa. Aku pengen ketemu Andi. Aku kangen sama Andi, Asi. Mbak duduk aja Mbak, kenapa? Kamu jangan Kayaknya biarin mereka ngomong dulu deh. Biarin mereka ngomong dulu. Dia bahagia sama aku. Aku yang ngelahirin dia, aku kangen. Aku pengen lihat dia. Kamu sudah punya uang. Terus enaknya aja kamu mau ngerebut Andi dari aku. Aku kangen, kamu nggak ada kabar. Nanti kamu pulang ke Surabaya. Urus diri kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Mbak gini, Mbak duduk manis dulu. Kita ngobrol bisa baik-baik, pelan-pelan biar Mbak nggak emosi seperti ini. Kamu nggak tahu. Mbak, saya ini nemenin Mbak Yuni karena pengen ketemu sama anaknya. Saya ngerti dan kita nggak ada niat nyakitin. Maksud aku pengen kita bisa lihat ngomong Andi. baik-baik, ya Aku kan? pengen lihat. Ya kan Mbak, kita bisa ngomong baik-baik. Mbak, jangan Mbak dulu sama diam. Aku nggak suka. Kalian ikut terlalu ikut campur. Kita nggak maksud ikut Mbak ini kangen sama Andi Mbak. Coba kamu Pengen lihat anaknya Mbak. Mau lihat anaknya dong Mbak. Mbak, wajar kan Mbak, seorang ibu pengen ketemu sama anaknya. Mbak jangan kejar-kejaran seperti ini. Kita kan gak ada niat nyakitin. Kamu mau lihat Andi? Iya. Sudah puas kan? Loh, Mbak, Ini bukan urusan kalian. iya Mbak, jauh-jauh dari Surabaya. Put. Lu sama ini naik mobil kru aja. Iya. Pokoknya kita harus ngutip. Tadi kita telepon. Iya. Jangan sampai kelas ya. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Bro. Ayo, cepetan ke mobil. Motor dong. Pak supir. Sama GoPro. Iya. Ayo cepet dong. GoPro, Pai. Nah, Ayo cepetan. Mas Iman, gua mau lu ikut gua ya. Oke. Gua langsung aja naik motor kru, gua pinjem, gua minta GoPro, terus gua minta salah satu kameramen kita, Mas Iman, untuk ngikutin gua. Nah, gua ikutin terus jangan sampai ketahuan, jarak juga mesti gua perhitungkan tuh. Kalau terlalu dekat, bisa-bisa malah dia kabur dan dia pindah angkot atau taksi, hilang lah semuanya ya kan? Aduh, gimana sih ini Chris kok belum ngabarin juga? Makanya maksudnya takutnya nggak kekejar. Tapi feeling aku seharusnya tadi dia bisa ngejar, soalnya itu kan angkot pasti ngetem. Kenapa? Cepetan. Gimana? Dapat nggak? Yaudah, send location ya. Yes. Dapat. Masih. Oke, yaudah. Kamu nunjukin arahnya. Pas aku cek, oh ternyata posisinya nggak jauh. Kita ikutin, kita kejar, ketemu.
Tapi yang ketemu bukan Chris, cuma motornya Chris aja parkir di dekat portal. Gak ada. Yaudah deh, kita gerak aja deh. Masih telepon nih. Ya, Ti. Iya. Chris, kamu di mana? Ini aku di parkiran motor kamu nih. Ini gua lagi di depan sekolah SD. Cuman kalau gua rasa ya, Ti, ini sekolah SD Andi yang baru. Jadi sementara ini lo hanya tunggu kabar dari gua dulu aja. Cuman kalau lo pengen tahu gua di mana, pokoknya dari gua parkir motor itu kan di depan motor kan ada portal. Nah, lo tinggal masuk aja, lurus, ada pertigaan pertama lo belok kanan, mentok. Udah itu lo akan ketemuan pertigaan jalan raya besar. Udah deh, lo tinggal belok kiri aja, Ti. Nah, posisi gua sekarang di sini nih. Ya, cuman sekarang gua Halo? Iya. Oke, Tia, nih gue lagi lihat situasi dulu, Tia. Gue nggak mau sampai ada kejadian-kejadian yang kayak waktu tempo hari itu loh. Iya deh. Ya? Iya. Terus di mana? Ini aku motornya ditinggal sih, Kak. Jadi dia bilang dia tuh udah ngikutin. Nah, dia tuh sekarang di depan SD karena Asi masuk SD. Kayaknya itu kayak SD barunya Andi. Oh, berarti Andi di sana sama Iya, katanya tuh kita abis portal ini lurus belok kanan tuh itu dari sekolahan. Atau sebentar dong. Ya Allah. Mbak. Mbak Yuni sebentar. Iya, gini. Harus ketemu Andi. Di situ gue terus telusurin dia mau kemana. Baru entar setelah itu gue akan kabari sama Rasi dan Putri. Lu ngapain sih berak sini? Pakai bawa kamera lagi. Ntar kalau ribut kayak kemarin gimana? Ya enggak, kamu katanya kita disuruh ke sekolahan. Mirna, tolong dong kooperatif sedikit. Kan kalau gue bilang tunggu kabar, tunggu dulu. Iya, ini apa gimana kameranya? Apa pada disuruh mobil aja? Apa gimana dong? Ya jangan sampai dia Itu Andi. Itu Asi. Astagfirullahaladzim. Yuni, Andi. Yuni. Wah, dia langsung freak out. Dia langsung kayak, Andi, lari lah. Kita ngejar dong semuanya. Nah, di situ lah mulai tuh kisru-kisru yang, aduh, gua nggak ngerti gimana untuk cara menyelesaikan masalah ini. Kekisruhan kita dengan kamera dan kita lari-lari itu membuat Mbak Asih yang sedang menjemput anaknya itu juga ketakutan dan pengen memprotek gitu loh. Aduh, tuh parah banget deh. Di depan sekolahan, banyak anak-anak sekolah, banyak warga. Semuanya berhamburan. Begitu kita sampai mobil, udah mobilnya jalan, baru nyadar. Lah, ini di mana Chris? Di saat gue lagi buntutin Mbak Asi ini kan memang posisi handphone gue mati, GoPro gue juga mati nih, sama sekali gue nggak ada komunikasi sama Rasi dan Putri, dan gue juga nggak dapet gambar. Gue bingung banget itu hari, kayaknya panjang banget. Akhirnya untuk ngecas handphone gue sampingkan dulu, yang penting gue tetap buntutin Mbak Asi sampai gue tahu rumahnya di mana. Aku berusaha ngontek Chris, nggak bisa. Lama-lama kita mulai panik nih, ini udah lebih dari 2-3 jam. Hari udah mulai gelap, nggak ada kabar. Kita nunggu aja di parkiran. Kak, aduh. Oh, Chris. Yes. Chris. Halo, Ti. Di mana? Ya ampun, Ti. Astaga, gua hari ini benar-benar, HP gua nih mati seharian. Tadi gua udah sempet ngecas di warteg, ya kan. Makanya gua baru bisa ngabarin sekarang nih. Tapi gimana, lo aman gak? Terus sekarang posisinya di mana? Tapi tunggu. Kamu aman kan? Nggak kenapa-napa kan? Aman. Pokoknya dari kejadian yang sempet ricu di depan sekolahan tuh gua langsung lari ngambil motor. Gua langsung ambil motor, buntutin Asi ke rumahnya. Terus? Gitu. Nah, sekarang posisi gua nih udah sangat deket banget sama rumahnya Asi. Dapet rumahnya? Iya, nih gua udah di deket rumahnya. Gitu loh. Kita minta di send location, kita nyampe. Ternyata bener loh, Chris itu benar-benar berhasil nemuin rumahnya Mbak Asi. Rumahnya Asih yang ini? Iya. Kamu nggak salah? Enggak beneran. Aku lihat sendiri Asi masuk ke dalam rumah ini. Tapi di situ gue tetap fokus pada tujuan gue, ingin mempertemukan Mirna dengan anaknya. Gue permisi. Tetap nggak ada jawaban dari Dang, tapi gue yakin banget di dalam itu ada aktivitas. Mbak Asih. Kamu kelewatan, Yun. Dari mana kamu?
Kamu tahu rumahku. Kamu ikutin aku. Mending kamu pergi. Kalau enggak, aku lapor polisi. Aku minta maaf, Asih. Aku tahu aku salah. Aku yang ngelahirin, kamu yang membesarkan. Aku cuma mau kasih ini ke Anda. Aku cuma mau ketemu sebentar. Dan kamu nggak ada kabar selama setahun ini. Andi nggak tahu. Aku mau. Tiba-tiba Yuni bersimpuh loh di depannya Mbak Asih. Dia benar-benar bersimpuh dan dia nangis. Di saat aku sama Putri berusaha untuk nenangin Yuni, tiba-tiba aku lihat loh, Chris nih ngomong sama siapa nih, kok ada cowok. Ternyata dia adalah suami dari Asih. Saya menyerahkan Andi kepada Asih karena saya tahu supaya masa depannya bagus. Iya Mbak Yuni, kami juga sadar kok. Kami sadar betul kalau dulu juga Mbak Yuni nitipkan Andi ke kami. Pasti dengan harapan supaya masa depan Andi itu jelas. Maksudnya selama ini kami bukan nggak mau ngasih kabar ke Mbak Yuni. Tadi kan udah saya bilang, kondisi usaha saya tuh lagi drop. Saya janji saya tidak akan ngambil Andi. Saya tahu. Saya coba ngomong dulu sama Asih. Tapi maaf ya, saya nggak bisa janji. Ya. Mbak sabar dulu sini ya sebentar ya. Tolong ya Pak. Dari yang aku tangkap sih, suaminya Mbak Asih tuh ngasih tahu bahwa dari 1,5 tahun yang lalu ternyata keluarga mereka itu secara ekonomi udah terpuruk. Sayang, itu sebenarnya Mbak Yuni hanya pengen ketemu sebentar aja kok. Enggak, aku janji. Pokoknya Andi tetap sama kita. Ya, pokoknya kamu nggak usah khawatir. Ya, kamu tenang aja ya. Aku janji, Yuni gak bakalan bawa Andi dari rumah kita. Ya. Aku yakinin kamu. Ya. Berarti kan mereka ngerasa, aduh gue jadi orang tua yang gagal nih, udah dititipin anak dari lahir. Kita mikirnya, ini jahat banget sih ibu tiri yang jahat. Ternyata dia malah seorang ibu yang baik, yang berusaha untuk gak bikin ibu kandungnya sendiri panik. Sama kamu. Andi, ini tante bawain. Kamu ketemu sama tante waktu masih kecil. Sekarang udah gede ya. Makasih ya, kamu sudah merawat Andi selama ini. Dia sehat. Maafin aku juga ya, Yun.